Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menemukan fakta adanya pengedaran obat terlarang yang dipasarkan ke pelajar. Adapun obat terlarang yang dipasarkan ke pelajar Ciamis adalah obat keras tertentu atau OKT, termasuk obat jenis tramadol, heksimer, dan triheksipenidil. Pelaku pengedaran obat terlarang jenis OKT kepada pelajar Ciamis, kebanyakan justru berasal dari luar Kabupaten Ciamis. Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudangkoro menyampaikan, dalam kurun waktu Juli tahun 2023 hingga pertengahan Agustus tahun 2023, pihaknya telah mengungkap 7 perkara terkait penyalahgunaan narkotik, psikotropik, dan obat-obat terlarang. Pengungkapan perkara itu dalam rangka Operasi Anti Narkoba 2023 oleh Satres Narkoba Polres Ciamis. Dengan total tersangka sebanyak 10 orang, papar AKBP Tony dalam konferensi pers di Polres Ciamis pada Selasa, tanggal 8 Agustus tahun 2023. Di antara 7 kasus itu, ada 2 kasus narkotika jenis sabu dengan berat 2,99 gram. Kemudian, 3 kasus psikotropika dengan jumlah obat 144 butir. Selanjutnya, OKT jenis tramadol, heksimer, dan triheksipenidil itu sejumlah 1076 butir. Di antara tersangka yang ditangkap, ada yang merupakan pemakai dan pengguna, serta ada juga jaringan yang mengedarkan. Kapolres menyebutkan, pelaku kebanyakan dari luar Ciamis, memasuki Kabupaten Ciamis untuk mengedarkan di Kabupaten Ciamis. Sampai saat ini, lanjut Kapolres, tidak ada keterlibatan apotek dalam pengedaran obat terlarang. Juga tidak ada kaitan dengan jaringan internasional. Upaya pengedaran dilakukan dengan menyimpan di tempat-tempat yang sudah diketahui, kemudian jaringan pengedar akan mengambilnya. Pengedarannya itu kebanyakan, untuk obat-obat yang OKT ini dipakai untuk ke pelajar. Tapi kalau sabu ini untuk orang-orang tertentu, ungkap Kapolres. Yang pertama, dari upaya kepolisian preemptif, kami melakukan sosialisasi tentang mungkin jenis-jenis obat-obat tertentu yang dilarang berdasarkan aturan-aturan yang ada. Kemudian kami juga menghimbau melalui Sat Narkoba mungkin kepada khususnya toko-toko atau mungkin toko-toko obat yang di sini yang mungkin ditengarai menjual obat-obat yang mungkin dilarang untuk tidak menjual obat-obat dimaksud. Namun sampai saat ini alhamdulillah juga di Ciamis belum ada toko-toko obat yang menjual obat-obat dimaksud yang dilarang sesuai dengan undang-undang. Penyalahgunaan narkotik dan psikotropik dan obat terlarang di jajaran Polres Ciamis kurun waktu bulan Juli dan paruh waktu bulan Agustus. Saya sampaikan kepada rekan-rekan media, nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Edi selaku KPU Narkoba. Saya sampaikan bahwa kurun waktu Juli hingga pertengahan Agustus ini kami telah mengungkap 7 perkara terkait dengan penyalahgunaan narkotik, psikotropik, dan obat-obat terlarang dengan total tersangka sebanyak 10 orang. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh KPU Narkoba Pak Edi. Karena perkaranya cukup banyak, nanti mungkin akan disampaikan secara garis besarnya saja dan total barang bukti saja. Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dalam rangka Operasi Anti 2003 ini dimulai dari bulan Juli tanggal 24, Satres Narkoba sudah bisa mengungkap walaupun TO-nya dikasih 1 dari Polda Jabar, tapi di luar non TO alhamdulillah kita dapat beberapa kasus yang sudah diungkap. Di antaranya 7 kasus, 2 kasus narkotika jenis sabu, beratnya 2,99 gram. 3 kasus psikotropika dengan jumlah obat 144 butir. Selanjutnya OKT, obat keras tertentu, obat jenis tramadol, heksimer sama triheksidil, itu jumlahnya 1076 butir. Ini semuanya
di luar daerah memasuki Kabupaten Ciamis yang akan diedarkan di Kabupaten Ciamis. Orang-orangnya ini pelaku kebanyakan dari luar Ciamis. Yang perempuan ini statusnya masih lajang. Dia memakai psikotropika jenis alfazolam. Dia memesan ke orang dari wilayah Tasik, mungkin secara map disimpan, dia yang mengambilnya. Untuk sementara di Ciamis untuk apotek tidak ada keterlibatan. Ada yang disebut jaringan, ada yang memakai, ada pengguna. Modusnya itu memiliki, menggunakan, mengedarkan sebagian. Untuk sabu ini tidak ada jaringan internasional. Dia menggunakan statusnya itu dari luar, sistem dengan map yang disimpan di tempat-tempat yang sudah dia ketahui, dan jaringan itu dia yang mengambilnya. Pengedarannya itu kebanyakan untuk obat-obat yang OKT ini dipakai untuk ke pelajar, tapi yang kalau sabu ini orang-orang yang tertentu.